Sekalian sambil tetap berdiri, kita akan membaca Daniel pasal 1, seluruh 21 ayat yang saya kira penting untuk kita baca secara menyeluruh untuk memahami khotbah hari ini. Dan kita masuk ke dalam seri khotbah yang baru dari kitab Daniel, khususnya pasal 1 sampai yang ke-6 tentang narasi sejarah ini. Dan kita tidak akan membahas 7 sampai 12 yang adalah visi apokaliptik tetapi narasi historis. Mari saya akan bacakan, silakan Anda menyimaknya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkanlah pemerintahan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang mereka harus minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan Kores. Silakan duduk jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saudara, setelah menghadiri sebuah academic conference di Boston, saya ada di Tom Bradley International Airport di LA, mau kembali ke Melbourne. Tapi entah kenapa, saudara, waktu itu saya diminta untuk lapor diri sebelum meninggalkan US. Kalau tidak lapor, saya tidak bisa masuk lagi ke US. Saya harus lapor ke satu kantor di ground floor
Dan yang mengagetkan ketika saya turun dan menemukan kantor itu, di depannya ada tulisan, saudara, resident aliens report here, gitu ya. Jadi rupa-rupanya saya dianggap sebagai resident alien. Dan saya pikir, saudara, itu satu frase yang sangat-sangat aneh kedengarannya. Karena biasanya Anda menemukan resident aliens itu dalam film-film sci-fi, gitu ya. Meskipun judul khotbah ini tidak ada hubungannya dengan Resident Evil, ya. Kalau Anda suka nonton seri film tersebut. Tetapi saya pikir, saudara, ini satu hal yang aneh karena resident alien itu mengingatkan kita pada apa? Pada extraterrestrial creature, makhluk luar angkasa dengan satu mata gitu yang bisa shifting kepada menjadi orang biasa sehingga mereka bisa bersembunyi di antara manusia di planet bumi. Semua khayalan dan fantasi. Tapi aneh itu dipakai di US. Nah, belakangan, saudara, saya baru mengerti bahwa di Amerika IRS, kantor pajak itu mempunyai sebuah tax code kategori untuk orang yang disebut resident aliens dan non-resident aliens. Resident aliens itu adalah orang-orang asing yang diberikan izin untuk tinggal di Amerika meskipun mereka itu adalah warga negara dari negara lain. Itu disebut sebagai resident aliens. Namun yang lebih menarik, saudara, di dalam perjalanan pulang itu saya kemudian teringat akan apa yang Alkitab katakan dan saya membaca, saudara, di dalam perjalanan pulang itu surat 1 Petrus. Bahwa ternyata kita, orang Kristen itu disebut sebagai resident aliens. Kita ini adalah resident, bukan citizen. Kita memang diberikan tempat tinggal, boleh izin tinggal di Australia, itu sebabnya Anda dan saya punya postcode, ya, saya 3150, Anda mungkin 3000 kalau tinggal di Melbourne CBD. Jadi kita punya postcode di dunia ini, tapi kita punya kewarganegaraan yang sekarang adalah kewarganegaraan surga, bukan lagi di dunia, saudara. Setiap kali ada pengikut Kristus yang sudah menyatakan dirinya saya adalah milik Kristus pada waktu Anda dibaptis, maka saudara, kewarganegaraanmu itu ditransfer dari kewarganegaraan Indonesia atau Australia atau Amerika atau apapun menjadi kewarganegaraan surga. Anda milik kerajaan surga, bukan kerajaan dunia ini. Namun Anda masih tinggal di dunia ini, itu sebab Anda adalah resident aliens. Ini yang dipakai di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Dalam bahasa Inggris, di dalam berbagai macam terjemahan itu disebut kita itu strangers, kita itu pilgrims, kita itu foreigners, kita itu sojourners, kita itu aliens, kita itu temporary residents, kita itu exiles. Ada banyak kata yang dipakai oleh berbagai penterjemah Alkitab, tapi intinya adalah bahwa kita hanyalah resident, bukan citizen dunia ini. Dan kita ini aliens di dalam artian kita milik dunia lain, itu sebab kita aliens di sini. Dan itu bukan hanya realita perjanjian baru yang Petrus tulis kepada orang-orang Kristen di abad-abad pertama, saudara. Tetapi sejak di perjanjian lama, kita tahu istilah ini muncul bagi bangsa Israel ketika mereka itu ada di Mesir dan ketika mereka itu dihukum Tuhan, dibuang di pembuangan Babel. Dan ini yang kita akan lihat, saudara, bagaimana kita hidup di tengah-tengah budaya yang sama sekali sekuler. Bagaimana kita bisa tetap setia? How can we remain faithful di dalam faithless society, di dalam masyarakat yang sama sekali tidak memiliki iman di dalam Kristus, kita tetap bisa setia. Bagaimana kita tetap bisa hidup dengan berani dan penuh keyakinan di dalam sebuah bangsa yang tidak mau hidup di bawah hukum Tuhan. Bagaimana kita bisa menghidupkan iman Kristiani kita ini, saudara, di dalam masyarakat yang tidak mau ada urusannya dengan kekristenan. Kalau Anda sudah lama hidup di Australia, kalau Anda punya anak, Anda akan tahu di sekolah, di tempat kerja, iman itu tidak boleh dibawa ke tempat publik dan harus ditinggal di rumah. Bagaimana kita harus berespon? Saudara, ini adalah konteks yang sama yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya.
Itu sebab kita memulai seri baru ini bukan karena ini perjanjian lama, sudah lama kita tidak berkhotbah dari seri perjanjian lama. Ya, itu satu alasannya, tapi alasan yang lain adalah kita tinggal di masyarakat yang sangat pagan, yang sangat sekuler, persis seperti Daniel. Dan kerinduan saya adalah supaya apa yang kita akan lalui bersama selama 6 minggu ke depan ini akan menginspirasi kita, akan menantang kita, bahkan mengubah kita. Terus semakin paham bagaimana kita harus hidup di dalam konteks masyarakat Melbourne yang sangat sekuler. Kita akan melihat 3 poin saudara hari ini. Yang pertama adalah status kita sebagai resident aliens. Lalu yang kedua nanti adalah tantangan kita sebagai resident aliens dan penghiburan kita sebagai resident aliens. Jadi status kita, tantangan kita, dan penghiburan kita sebagai resident aliens. Nah, kalau ini adalah sebuah film, maka di babak pertama ini saudara kita memberi judul abducted, diculik. Karena itu yang terjadi dalam slide berikutnya. Saudara, Daniel 1 ini terjadi di dalam sejarah. Kalau Anda melihat Wikipedia dan Anda menulis Babylonian Exile, itu terjadi dalam sejarah 605 BC. Bangsa Judah, ya, karena kerajaan Israel itu terpecah Yehuda menjadi 2, Israel dan Yehuda, saudara. Itu kehilangan kekuasaannya, kehilangan pamornya. Kemudian sementara itu ada sebuah superpower yang lagi naik daun dengan Babilonia, dengan Nebukadnezar sebagai kaisar, sebagai jenderalnya, dan yang membuat satu perubahan besar bagi bangsa Yudea, saudara, bagi bangsa Yehuda adalah Nebukadnezar ini mengepung Yerusalem dan Yerusalem itu jatuh ke tangan Babel. Dan ini bukan hanya satu-satunya invasi karena terjadi 3 kali. Anda bisa lihat sendiri nanti di internet kenapa saudara sampai 3 kali. Dan kali yang terakhir Yerusalem itu hancur lebur dan bahkan bait Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Apa yang kita tahu tentang Daniel dari teks yang kita baca? Well, dia adalah POW, prisoner of war. Dia diangkut saudara, diculik, dia dan teman-temannya dideportasi, ditransportasi ke Babel karena sebuah strategi dari Raja Nebukadnezar. Saudara, kalau Anda ingin mempengaruhi sebuah bangsa, maka ambillah orang-orang yang terpandai, orang-orang yang terbaik, jadikan dia sekutumu untuk mempengaruhi mereka. Itu yang menjadi strategi Raja Nebukadnezar. Jadi orang-orang muda yang paling baik ini itu diculik dan diambil, lalu di brainwash, diindoktrinasi, ada brain drain secara paksa saudara yang terjadi di sana. Mereka di training di Babel selama 3 tahun dan sebetulnya rule-nya gampang bagi Daniel dan teman-temannya. Kalau engkau nurut, lakukan apa yang diperintahkan raja, maka engkau akan aman. Masa depanmu tidak akan suram seperti yang lain. Masa depanmu akan cerah kalau kamu nurut titah raja. Keep your head down so that you can keep your head on. Kalau tidak mau kehilangan kepala, jangan protes, jangan ngomong apa-apa, just do it. Basically itu yang Daniel harus lakukan. Dan saudara, yang menarik saudara, setiap kali saya membaca Daniel ini, saya selalu diingatkan akan University Education. Ini anak-anak muda saudara, umurnya mungkin 17, 18, 19 tahun. Dan kalau Anda perhatikan tadi, berapa lama mereka harus di training sebelum bisa kerja di kerajaan? 3 tahun. Bukankah itu persis sama dengan pendidikan S1 di Australia? 3 tahun. Jadi Daniel dan teman-temannya itu saudara, mereka di-enroll di sebuah universitas sekuler yang bernama University of Babylon. Dan State University of Babylon ini adalah universitas nomor 1 di dunia pada waktu itu. Memberikan liberal arts yang terbaik, tapi bukan universitas Kristen tentunya. Nah, mereka harus belajar di sana segala macam budaya dan custom dari bangsa Babel untuk mempersiapkan mereka menjadi elit politik, elit budaya yang akan bekerja mengabdi kepada Raja Babel, Nebukadnezar.
Jadi bukan hanya mereka diberikan pendidikan indoktrinasi seperti itu, tetapi saudara, mereka juga mengalami pergantian nama. Slide berikutnya. Saudara, nama mereka itu sebenarnya bagus-bagus artinya. Tapi kemudian diganti dengan nama-nama yang menurut saya itu sangat jelek, saudara ya. Coba Anda perhatikan, Daniel namanya itu bagus. God is my judge, Allah adalah hakimku. Anda mau punya anak, bingung cari nama, kasih nama Daniel, it's a good name. Tapi diganti menjadi Belsasar. Ini artinya adalah pangerannya Baal, nabinya Babel. Jadi jelek kan? Nama bagus-bagus Daniel diganti Belsasar gitu ya. Hananiah, saudara, Hananias atau Hanania itu artinya dikasihi Allah. Bagus kan? Diganti menjadi Shadrach. Artinya diiluminasi oleh Dewa Matahari. Mishael artinya siapa yang seperti Allah, diganti menjadi Meshach, siapa seperti Shak gitu ya, Babylonian goddess. Dan Azariah, ini keponakan saya, nama tengahnya itu Azariah, artinya adalah Tuhan adalah penolongku, diganti menjadi Abednego, artinya hamba Nego. Nego adalah dewa, salah satu dewa Babel, saudara. Nah, jadi pesan saya kalau Anda adalah orang tua, ya jangan asal comot karena ada sebuah nama di Alkitab lalu dipakai nama itu buat anak Anda. Anda harus tahu artinya dulu. Ya jangan sampai salah, saudara. Yang sebelah kiri boleh. Daniel, Hanania, Misael, Asaria itu bagus. Jangan yang sebelah kanan, saudara. Karena itu artinya mengacu kepada semua dewa-dewa yang ada di Babel. Tapi poin saya adalah kenapa nama diganti? Kenapa diberikan pendidikan? Babel, supaya mereka meninggalkan segala atribut Yahudinya, supaya mereka lupa akan Allah Yehova. Itu adalah tujuan mereka diindoktrinasi. Bahkan mereka diberikan makanan raja, saudara. Nah, soal makanan ini yang saya kira nanti kita akan lihat menarik sekali. Tapi yang poin di pertama ini, saudara, saya ingin mengatakan bahwa Daniel tidak protes ketika namanya diganti. Mereka tidak mengadakan demonstrasi, saudara. Mereka nurut saja. Disuruh sekolah, belajar semua kebudayaan Babel, mereka nurut saja. Kenapa? Kenapa, saudara? Nah, kuncinya sebetulnya tidak ada di Daniel 1. Tetapi kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan, kita tahu bahwa Daniel hidup sejaman dengan Yeremia dan Yehezkiel. Itu mereka itu overlap. Dan Allah memberitahu Daniel lewat Yeremia, saudara. Kalau Anda membaca pasal 29, Yeremia 29, saudara. Di sana dikatakan bahwa mereka itu harus apa saja, misalnya membangun rumah, kerjakan kebun di sana, carilah istri, kemudian kau beranak pinak di Babel. Lalu di ayat yang ke-7, slide berikutnya, Yeremia 29, dikatakan begini, seek the welfare of the city, usahakanlah kesejahteraan kota Babel, di mana engkau aku buang. Ini menarik, saudara. Waktu Allah bilang, engkau aku buang ke Babel, tapi sekarang usahakanlah kesejahteraan kota itu, karena kalau kota itu sejahtera, kamu juga sejahtera. Jadi meskipun pembuangan itu adalah sebuah penghakiman dari Allah terhadap bangsa Israel yang melanggar ketetapan Allah, orang Yahudi yang ada di sana termasuk Daniel dan teman-temannya harus tetap berusaha untuk memberkati orang-orang yang ada di kota itu. Berdoalah bagi orang-orang Babylon, orang-orang Babel, karena Allah ingin memberkati orang-orang di Babel melalui karena Daniel dan teman-temannya. Tapi kemudian Anda mungkin bertanya, loh kenapa? Kenapa Allah itu membiarkan Yudea untuk jatuh ke Babel? Kenapa? Saudara, karena ini memang adalah hukuman. Jadi kalau Anda melihat kitab Yeremia, sebelum Yeremia 29, ada Yeremia 25. Slide berikutnya ya. Saya tidak akan bahas Yeremia karena ini bukan tentang Yeremia, tetapi ini berkaitan. Ini yang disebut di dalam konsep menginterpretasi Alkitab, let the scripture interpret scripture. Biarkan Alkitab menginterpretasi Alkitab, ya. Anda harus ingat itu. Itu sebab Anda harus memperhatikan konteksnya. Nah, saudara, dikatakan di sana bahwa dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan dengan cepat,
Pada waktu Allah berkata, bertobatlah, dengarlah aku, jangan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tapi kemudian ayat 7 dikatakan, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apa? Apa akibatnya? Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, menyuruh memanggil specifically Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini yang telah membangkang, memberontak, melawan dan tidak taat kepadaku. Saudara, ayat yang menarik di sana, kalimat yang menarik adalah Nebukadnezar disebut sebagai my servant, hambaku. Dari sini kita tahu, saudara, semua orang di dunia ini adalah hamba Tuhan. Semua, termasuk yang gak Kristen, termasuk yang kerjanya swearing dan melawan Tuhan, mereka juga hamba Tuhan. Bedanya apa, saudara? Orang yang sudah percaya Kristus, mereka tahu mereka hamba Tuhan. Yang ini gak tahu, tapi mereka juga dipakai untuk menggenapkan rencana Tuhan. Nebukadnezar berpikir bahwa dia yang berkuasa, tapi dia hanya dipakai sebagai alat untuk menghukum bangsa yang sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, bangsa Israel. Dan nanti pada gilirannya Nebukadnezar akan dihukum oleh Tuhan setelah 70 tahun itu berlalu. Saudara, ini yang luar biasa. Dan karena Daniel tahu ini, itu sebab dia bilang, oke, aku akan hidup di Babel sebagai resident alien. Dan apa yang aku lakukan, aku akan mengabdi bukan kepada Nebukadnezar, tapi kepada Tuhan Yehova, sambil menjadi berkat bagi bangsa ini. Aku akan berdoa agar bangsa ini diberkati Tuhan. Siapa tahu ada yang percaya kepadanya. Dan saudara, dia melayani Babel, dia melayani komunitasnya, dia menjadi pilar komunitas Babel. Dan itu yang seharusnya kita lakukan di Melbourne. Sebagai resident aliens yang ada di kota yang sama brengseknya dengan orang Babel, saudara. Yang sama sekulernya dengan orang-orang yang ada di Babel. Tidak peduli Allah, menyembah ilah-ilah lain, cuman nama ilah-ilah modern hari ini yang disembah orang Melbourne bukan Baal, bukan Syak dan seterusnya, tetapi ilah-ilah modern yang kita sembah, yang disembah orang Melbourne adalah kekayaan, popularitas. Itu semua yang disembah dan dicari orang-orang yang ada di kota Melbourne. Itu sebabnya kita harus sebagai resident alien di Melbourne, saudara, tetap menyembah Allah Yehova di dalam Kristus itu. Tetapi kita memberkati orang-orang yang ada di sini tanpa kita menyembah ilah-ilah mereka. Itu yang harus dilakukan oleh seorang resident alien. Itu status kita. Nah, sekarang yang kedua kita lihat apa kalau begitu tantangan yang dihadapi seorang resident alien. Nah, kalau ini adalah film, saudara, babak kedua ini saya beri judul Engage. Kalau tadi abducted, sekarang engage gitu ya. Mari kita sekarang bahas tentang makanan. Karena gini, saudara, ada orang yang baca Daniel 1 ya, lalu dibilang, tuh Daniel gak makan daging. Lu tahu dari mana daging? Cuma dibilang makanan raja kok. Iya pasti ada dong, steak gitu ya, wagyu. Daniel gak mau loh semua itu. Dia gak minum wine lagi. Itu sebab semua orang Kristen harus makan sayur saja. Lebih rohani kalau kita makan sayur. Semua orang Kristen itu harus vegetarian. Nah, saudara, ini namanya salah tafsir. Ya, karena saya akan coba jelaskan apa yang ada di balik itu. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Daniel tidak mau menajiskan diri? Apakah najis makan daging? Saudara, isunya bukan soal daging atau sayur. Isunya adalah tidak mau makan makanan raja. Nah, kenapa? Komentator mengatakan ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa makanan itu tidak diproses dengan sebuah ceremonial cleanliness. Jadi tidak bersih secara seremonial, melanggar hukum Musa di Imamat pasal yang ke-11. Anda bisa baca ya, cara mempersiapkan makanan supaya kosher. Itu tidak dilakukan. Yang kedua, kemungkinan makanan ini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Itu sebab Daniel gak mau makan. Yang ketiga, saudara, dan ini mungkin alasan yang paling penting,
adalah bahwa kalau dia itu makan makanan raja, berarti dia itu bersekutu dengan raja. Itu berarti dia itu ada di dalam satu fellowship dengan raja. Dan dia mengatakan, no, saya tidak mau berafiliasi dengan raja karena afiliasi saya adalah Allah Yehova. Nah saudara, kemungkinan 3 hal ini adalah hal yang benar. Itu sebab yang menurut saya sangat berharga dari Daniel 1 ini adalah bahwa waktu namanya diganti dia bilang, fine, gak apa-apa namaku diganti. Karena aku tahu siapa diriku, identitas diriku aman di dalam Tuhan Allah Yehova. Namaku mau diganti apapun kayak, aku tetap adalah Daniel dan Allah adalah hakimku, bukan Nebukadnezar. Saudara, Anda mau dipanggil apapun oleh dunia ini, kalau Anda tahu siapa identitas dirimu, it doesn't matter. Yang kedua, saudara, waktu dia diindoktrinasi, dia dididik di dalam Universitas Babilonia itu, dia bilang, it's okay, aku tahu apa yang aku percaya. Jadi saudara, worldview-nya dia itu, otaknya tidak bisa dicuci, tidak bisa diganti, software-nya tetap sama saudara, yaitu bahwa aku percaya Allah, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Pengakuan iman rasul itu bukan hanya yang tiap minggu dibacakan dan diikrarkan, tetapi sesuatu yang mengakar sehingga mau diindoktrinasi apapun. Daniel bilang, it's okay, I know whom I believe, I know what I believe. Jadi dia menerima pergantian nama dan pendidikan indoktrinasi itu, tetapi yang dia tidak bisa terima adalah makanan. Karena itu melambangkan dia sekarang bersekutu dengan raja dan dia tidak mau. Saudara, inilah kemampuan untuk discern, untuk memilah-milah, kemampuan untuk berkata tidak kepada hal-hal yang untuknya memang kita harus berkata no compromise. Itu sebabnya dia menolak menunya raja. Jadi ini bukan masalah tidak mau makan daging. Bukan masalah kesehatan, tidak ada alasan biologis, saudara. Bahkan kalau Anda bilang, oh iya itu harus nanti kan lebih sehat kalau makan sayur. Jangan lupa kalau Anda baca, mereka dibilang lebih gemuk karena makan sayur loh ya. Jadi Anda harus konsisten gitu loh. Kalau menginterpretasinya salah ya salah terus gitu. Nah tetapi saudara, kalau slide berikutnya, vegan diet yang mereka minta ini adalah sebuah eksperimen 10 hari yang menarik. Jadi Daniel ini punya bijaksana ilahi. Dia bilang gini kepada orang yang mengawasi semua itu. Dia bilang, oke, gini aja eksperimen ya, tapi cuma 10 hari kok. Kalau sampai aku kelihatan kurus kering, ceking gitu ya, terus raja itu marah, aku akan balik makan makanan raja. Sehingga akhirnya saudara, orang yang ngurusin semua itu, dia pikir-pikir begini, aduh gimana ya. Karena kalau sampai mereka itu kurus kering dan raja marah, kepalaku bisa melayang. Saudara, Nebukadnezar ini raja yang sangat kejam. Kalau Anda membaca di satu bagian di Yeremia kalau nggak salah 39 saudara, ada cerita di mana Nebukadnezar ini membunuh anak dari seorang raja Yudea di depan mata papanya sendiri. Setelah anaknya meninggal di depan mata hidungnya, dua mata papanya itu dicongkel supaya yang diingat seumur hidupnya adalah anaknya mati dibunuh di depan matanya. Itu kejahatan seorang raja Nebukadnezar. Jadi pada waktu dia harus setuju dengan Daniel, itu ada resiko. Tapi Daniel sudah menghitung semua itu dan dia bilang ini cuma 10 hari kok. Kalau sampai aku kelihatan kurus kering langsung balik diet semula, yaitu apa? Menunya makanan raja. Saudara, untuk Anda bisa tidak kompromi, tapi juga tidak membahayakan orang lain, ini butuh hikmat dari surga. Kalau Anda translate ini kepada berbagai macam kesulitan etis yang Anda temui di dunia kerja, saudara, di kantormu, maka Anda harus berhikmat. Anda harus bijaksana, bijak sini dan bijak situ, dan itu sulit memang. Karena Anda harus punya kepekaan akan apa yang Tuhan inginkan, tetapi juga kepekaan untuk membaca situasi. Dan apa yang terjadi setelah 3 tahun berlalu, raja itu sangat kaget
dan kagum melihat Daniel itu 10 kali lipat lebih pandai daripada orang-orangnya yang terbaik. Dia punya the best. Saudara, Anda tahu ya, kalau ada di Indonesia nih ya, ada dosen yang bagus, kemudian jadi dekan, lalu jadi akademisi yang bagus, biasanya langsung ditarik oleh pemerintah jadi staf ahli menteri. Itu artinya apa? Orang itu pintar, saudara. Jadi kita tahu bahwa di dalam pemerintahan itu banyak-banyak orang yang pintar. Demikian juga di kerajaan Babel. Tapi kita diberitahu dibanding semua staf dia, Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih jagoan. Berarti mereka ini luar biasa. Apa pelajaran bagi kita, saudara? Pelajaran bagi kita saya kira dituliskan dengan baik oleh Stephen meskipun dia tidak sedang membahas Daniel 1, apa yang dia tuliskan ini berkaitan erat. Dalam slide berikutnya. Orang Kristen, saya terjemahkan, menolak untuk percaya bahwa hanya ada 2 opsi untuk engaging budaya kita, yaitu berasimilasi, nyampur, atau memisahkan diri. Saudara, memang itu kecenderungan kita. Maksudnya nyampur apa? Cara Anda buat keputusan, menyusun prioritas tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen. Saya ingin tanya kepada Anda, apakah kita jatuh ke dalam kesalahan tersebut? Cara Anda menyusun prioritas hidup, cara Anda memilih karir, cara Anda memakai uang Anda, cara Anda memakai waktu Anda, semuanya nggak ada bedanya sama orang yang bukan Kristen. Itu namanya Anda sudah berasimilasi dengan budaya sekuler. Jadi dulu Anda Kristen, sama sekarang sudah Kristen, bedanya apa? Bedanya kalau Minggu saya ke gereja. That's it. Tapi hari Senin sampai Jumat, cara Anda mendidik anak, kenapa Anda mendidik anak, tidak ada bedanya dengan orang yang ada di sebelah Anda yang bukan Kristen. Itu berasimilasi namanya. Atau yang kedua, yang sama buruknya adalah Anda menarik diri, lalu kemudian Anda beli bola plastik itu ya, menutupi diri Anda. Pokoknya saya aman dan nyaman di dalam Tuhan. Saya tidak mau mengotori diri saya dengan berbagai macam polusi iman yang ada di dunia ini. Jadi ngapain dong? Saya mau kerja dari rumah terus gitu ya. Saya nggak mau berinteraksi sama orang-orang dunia itu. Ya kalau saya mau ke dokter, cari dokter Kristen. Kalau perlu obat Kristen juga gitu. Anak saya sekolah dengan sekolah Kristen. Ya cari guru Kristen. Semuanya Kristen supaya saya tidak terpolusi. Saudara, akhirnya apa? Kita tidak pernah paham cara berpikir orang dunia. Dan tidak pernah bisa melayani mereka. Bayangkan kalau Yesus memutuskan hal yang sama. Aku mau tinggal di sorga, di rumah Bapakku, daripada bergelut dengan orang-orang yang kotor, najis di dunia itu. Saudara, maka Anda dan saya akan celaka seumur hidup. Ya kan? Lalu Stephen menjelaskan, saudara, demikian. Yeremia 29 menolong kita, umat Allah, untuk tidak mengakomodasi budaya asing, tetapi untuk masuk dan terlibat di dalam kehidupan kota secara ekonomi, secara budaya. Nabi Yeremia meminta kita untuk spiritually bicultural. Ini menarik, saudara, kalimat ini. Memiliki 2 budaya secara rohani. Kita tidak dipanggil untuk menyembah kota atau membenci budaya di dalam kota itu, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi kota itu. Allah mengasihi Niniwe meskipun orang-orangnya itu memberontak kepada Allah. Allah mengasihi Babel meskipun orang-orang itu memberontak kepada Allah. Allah mengasihi orang-orang di Melbourne meskipun orang-orang di sini tidak peduli dengan Allah. Itu sebabnya Anda dan saya sebagai resident aliens pun harus engage, terlibat aktif, berpartisipasi dalam segala lini kehidupan sesuai dengan talenta dan porsi panggilan Anda dan saya masing-masing. Saudara, bayangkan ya, sebuah skenario. Hari ini Anda mungkin studi di Melbourne University. Lalu ada serangan dari Al-Qaeda. Melbourne CBD hancur, menjadi puing-puing reruntuhan. Lalu Anda diangkut ke Kabul, Afghanistan.
Anda dimasukin yang umur 19 sampai 22 tahun ke State University of Kabul. Setiap hari kelas di stop 5 kali untuk berdoa. Nyampe di Kabul, saudara, nama Anda diganti dari Joe Smith menjadi Muhammad Abdul. Apa yang Anda akan lakukan? Saudara tahu, skenario itu mungkin Anda pikir nggak mungkinlah terjadi, itu hal yang mustahil gitu ya. Nggak mungkin terjadi. Kita sudah modern, bukan seperti abad 605 BC. Tahukah Anda, itu sudah terjadi tapi tanpa paksaan. Nggak ada yang maksa Anda untuk pindah. Anda ada di Melbourne dengan sukarela kan? Dikirim orang tua atau Anda mau ke sini sendiri. Ini adalah negara yang sangat-sangat sekuler, saudara. Anda tidak perlu ke Afghanistan. Di Melbourne lah Anda ketemu dengan berbagai macam budaya, permisif, sekuler, pagan yang sangat menentang Allah. Di mana kekristenan itu hanya dianggap sebagai satu phase of life. Biasanya gini, kalau masih kecil mau ikut Tuhan, ikut Sunday School. Nanti kalau sudah remaja akan ditinggal. Kekristenan ya cuman itulah, sebuah masa hidup. Setelah itu ya sudah harus ini dong, grow out of it gitu ya. Nah, saya ingin tanya kepada Anda. Kalau Anda masih muda, Anda student di sini. Seberapa yakin Anda bisa seperti Daniel? Seberapa pede bahwa Anda mampu berkata tidak kepada hal-hal yang membuat Anda itu semakin jauh dari Tuhan? Tidak mau kompromi. Kalau Anda adalah orang tua, Anda punya anak yang usianya 14, 15, 16, 17, 18, preteen, teen years. Seberapa yakin Anda bahwa anak Anda akan mempertahankan integritas iman yang mereka miliki di dalam Kristus dan tidak berkompromi? Seberapa yakin Anda waktu Anda mengirim anak ke Australia, anak Anda itu akan terus ada di dalam Tuhan, akan terus hidup bagi Injilnya, bukan bagi ilah-ilah modern orang Melbourne. Kalau Anda tidak yakin, kenapa Anda kirim anak Anda ke Melbourne? Saudara, itu pertanyaan yang saya suka tanya kepada beberapa orang tua. Dan Daniel itu karena background masa kecilnya, mungkin minggu depan saya akan ceritakan karena waktu, dia bisa terus memiliki konviksi itu tanpa pudar. Saudara tahu, dia bukan pastor loh. Daniel ini bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Saudara, kita suka pikir ya, Alkitab itu ya penuh dengan orang-orang yang rohani karena mereka memang full timer, pendeta, hamba Tuhan. Bukan. Daniel itu apa sih? Apa sih profesi Daniel? Apa profesi Daniel? Politikus mungkin? Seorang intelektual muda mungkin? Iya. Tapi bukan hamba Tuhan, saudara. Dia adalah seorang muda Kristen. Tetapi memiliki konviksi yang luar biasa. Dan di pundaknya lah masa depan bangsa Israel itu ada. Jadi saudara, kesimpulan saya, summary statement, next slide. Being godly in the world, menjadi rohani di dunia ini, tidak berarti Anda kemudian tidak berguna. Justru semakin Anda rohani, ikut Yesus di dunia ini, Anda bisa semakin berguna, dipakai di dunia ini. Karena kita suka berpikir begini, kalau aku terlalu Kristen, terlalu rohani, nanti aku nggak akan dipandang oleh bosku. Aku tidak akan maju dalam karir. Karirku akan mandek, jalan di tempat. Saudara, cerita Daniel ada di Alkitab kita untuk memperingatkan kita. Yang terjadi itu sebaliknya. Semakin Anda itu rohani, semakin Anda itu komit dan punya konviksi dalam Kristus, semakin Anda akan dipakai di dunia ini. Amin, saudara. Itu sebab Anda harus semakin serius dengan iman percaya Anda. Jangan cuma datang ke gereja 1,5 jam kemudian tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Dari Senin sampai Jumat Anda jalani tanpa Tuhan. Jadikan itu konviksimu. Sehingga saudara Anda juga bisa dipakai seperti Daniel. Yang ketiga, saudara, apa rahasia Daniel? Bagaimana kita bisa menjadi Daniel, saudara? Mari kita lihat yang ketiga, slide berikutnya. Comfort as resident aliens. Yang judul bagian akhir dari film ini adalah Blessed.
diberkati. Anda tahu kalau Anda cermat, ada satu frase yang diulang 3 kali di dalam 21 ayat. Ingat ya, kalau baca Alkitab, studi Alkitab baik-baik, kalau ada frase yang diulang-ulang, itu berarti itu penting, saudara. Itu menjadi kunci untuk mengerti bagian yang Anda baca. Apa itu? Slide berikutnya. God gave. Allah memberi. Perhatikan ayat yang kedua. And the Lord gave. Ayat yang ke-9. And God gave Daniel favor. Ayat yang ke-17. God gave them learning and skill. Yang menggerakkan roda sejarah bangsa Yahudi jatuh ke Babel bukan Nebukadnezar, tapi Allah. Yang membuat Daniel itu mendapatkan perkenan raja bukan kehebatan Daniel, tapi Allah berkasih karunia. Ini adalah sebuah penghiburan yang besar, saudara, bagi Anda dan saya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi padamu, sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, apapun itu, Anda harus ingat Daniel 1. Bahwa semua itu terjadi di dalam kontrol Allah. Itu sebabnya, saudara, saya suka bilang di dalam khotbah-khotbah ICC, rating khotbah ICC itu R. Tahu nggak rating R itu ya? Kalau Anda lihat film rating R, mendingan nggak usah nonton. Pasti nggak bagus, saudara. Nah, khotbah ini juga ratingnya R. R itu artinya reform, ya. Kontennya reform. Maksudnya apa? Teologi reform itu menekankan kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Saudara, di sini kita belajar dari Daniel 1, Allah itu berdaulat atas masalah dan kejadian-kejadian global yang menggerakkan satu bangsa dan bangsa lain, yang menggerakkan berbagai macam hal yang terjadi di panggung global, saudara. Bukan hanya itu, tetapi dalam kehidupan orang secara pribadi seperti Daniel, dalam rutinitas hidupnya Allah juga berdaulat. Kalau Anda memahami ini, Anda tidak akan gampang kaget dan khawatir dan takut terhadap apapun yang terjadi. Mau inflasi kayak, mau COVID kayak, mau apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara, Allah tetap berdaulat. Dan Dia memberi. He gave and He gave and He gave. Itu yang dialami Daniel. Apa hasilnya, saudara? Apa hasilnya? Kalau Anda jeli tadi membaca ayat 21 slide berikutnya dan yang terakhir dari saya. Daniel 1 dan sampai ayat 21 itu menjadi summary, saudara, dari semua kitab Daniel. Ya. Kalau Anda baca ayat 1, itu dikatakan the third year of the reign of Jehoiakim, ya. Jadi tahun ketiga pemerintahan Raja Yudea. Sampai ke tahun pertama pemerintahan Raja Kores atau Cyrus. Dari dua itu, saudara, dua tonggak waktu itu, ada 70 tahun, berarti Daniel itu menjabat selama 70 tahun. Kenapa ini penting? Ini bukan sebuah detail yang random ditambahkan, saudara. Tetapi yang penting yang kita perlu pelajari di sini adalah bahwa Kores atau Cyrus itu bukan Raja Babel. Dia adalah Raja Persia. Apa artinya? Saudara tahu, setelah nanti 70 tahun, Nebukadnezar dan seluruh kerajaannya akan digilas habis oleh superpower baru, yaitu Persian Empire, kerajaan Persia yang dinakodai oleh Kores. Dan Nebukadnezar akan jatuh, Babilonia jatuh, dan ada raja yang baru yang berkuasa di seluruh antero jagat yang waktu itu ada. Dan saudara tahu, meskipun ganti pemerintahan, ganti penguasa, Daniel tetap memiliki pengaruh yang luar biasa. Bahkan saudara, itu dicatat di sana untuk memberitahu kita, ketika 70 tahun pembuangan selesai, Cyrus lah yang memerintahkan, ayo sekarang bangsa Israel boleh balik ke Yerusalem. Siapa yang menjadi penasehat Cyrus?
Daniel. Daniel yang dipakai Allah untuk memberitahu, sekarang masa hukuman selesai, bawa bangsaku balik ke Yerusalem. Saudara, Daniel ada di sana untuk menasehati Raja Cyrus. Luar biasa, saudara. Inilah satu masa yang panjang sekali. Kalau Anda bayangkan sekarang, ada tidak politikus, pejabat yang bisa menjabat 70 tahun? Biasanya ada kalau dia diktator. Soeharto 32 tahun, saudara. Daniel 70 tahun. Amazing kan? Seluruh hidupnya melayani Tuhan. Bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi sebagai politikus Kristen di negara yang sangat-sangat sekuler. Kenapa, saudara? Jawabannya adalah karena Daniel mengalami comfort dari Tuhan. Comfortnya apa? God give, God give, God give. Secara ajaib, secara pas, secara limpah ruah, saudara, sehingga dia bisa engage the culture sebagai resident alien di Babel. Tetapi yang dia tidak pernah alami adalah the greatest God gave. The greatest God gave. Kapan, saudara, itu terjadi? Ingat Yohanes 3:16. For God so loved the world. Apa kemudian bunyi ayat berikutnya? That he gave. That God gave his only son. Daniel tidak pernah melihat Yesus Kristus datang ke dunia lalu mati di atas kayu salib. Dia tidak tahu itu. Anda dan saya yang hidup di sisi salib sebelah sini, kita sudah tahu. Dan kita sudah tahu apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita mengalami apa yang Daniel tidak pernah tahu, bukankah seharusnya kita lebih setia dibanding Daniel? Bukankah seharusnya kita lebih berani untuk engage budaya sekuler ini dibanding Daniel? Bukankah seharusnya kita lebih komit daripada Daniel? Karena kita sudah menyaksikan Kristus itu terbelah, saudara, tercurah darahnya bagi Anda dan saya. Sehingga saya dan Anda seharusnya lebih berani untuk menjadi useful bagi dia dan bagi dunia ini selama kita masih memiliki nafas. Saudara, kalau Anda dan saya seringkali masih menjadi pengecut, tidak berani berkata tidak waktu bos kita minta untuk berkompromi. Kita memilih jalan pintas, kita memilih jalan belakang, supaya karir kita naik, seakan-akan yang pegang karir kita, masa depan kita itu bos kita. Dan lupa bahwa ada Allah yang berdaulat. Kalau kita sudah melihat bahwa Yesus datang, God gave his only son. Masa dia gak mau kasih karir kita? Masa dia gak mau kasih apa yang kita butuhkan? God gave his best. Dan pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan kita sudah mengalami itu. Saudara, mari hari ini kita kembali kepada Tuhan. Supaya Anda tahu bahwa masa hidup saya, Tuhan, mungkin tidak selama Daniel 70 tahun bisa mengabdi, tapi mungkin hanya 20 tahun sisanya. Mungkin hanya 10 tahun, tapi aku mau pakai sepanjang atau sependek apapun untuk menjadi useful bagi kerajaan Allah dan bagi masyarakat di mana Engkau menempatkan aku di Melbourne ini. Mau, saudara, Anda seperti itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.